Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miska Zidna Ilmana, mahasiswa Pendidikan Kimia B 2017, akan mempresentasikan proposal praskripsi saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik melalui model pembelajaran flipped classroom dengan pemanfaatan aplikasi Powtoon pada materi hidrolisis garam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Terima kasih pula kepada Ibu Maria Paristiawati selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Elsa Ferananda selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal praskripsi. Saya juga berterima kasih kepada dosen penguji 1 Bapak Zulhipri dan dosen pembimbing 2, Ibu Ella Fitriani. Untuk topik bahasanya, yang pertama pendahuluan, kajian pustaka, dan yang terakhir metodologi penelitian. Pendahuluan, nah untuk latar belakangnya, ini berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2015, kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia tergolong rendah. Nah, Indonesia ini berada di peringkat 62 dari 70 negara yang ikut serta. Untuk salah satu aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi ialah kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Salah satu solusi dari permasalahan berpikir kritis ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom, di mana pada model pembelajaran flipped classroom ini terdapat tahap pembelajaran pada sesi diskusi di mana peserta didik didorong untuk lebih aktif dan kritis dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, peserta didik kurang tertarik untuk belajar. Nah, untuk itu diperlukan media pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membuat peserta didik tertarik pada materi yang akan dipelajari. Berdasarkan hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dari 171,2 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 196,7 juta jiwa pada tahun 2020. Nah, dengan adanya peningkatan penggunaan internet ini, otomatis juga terdapat peningkatan pada penggunaan teknologi. Dan untuk teknologi ini juga sangat berpengaruh ya pada pendidikan, di mana untuk itu perlu adanya teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Powtoon, di mana aplikasi Powtoon ini menyajikan paparan materi yang tampilan videonya itu berisi animasi, sehingga dapat membuat peserta didik lebih tertarik kepada materi yang akan diajarkan dan lebih semangat untuk belajar. Selain itu, dengan video pembelajaran ini, peserta didik akan lebih mudah untuk memahami konsep materi, seperti pada materi hidrolisis garam. Di mana pada materi hidrolisis garam ini, peserta didik perlu memahami konsep materi secara keseluruhan, karena materi ini akan digunakan pada materi berikutnya maupun kehidupan sehari-hari. Untuk berdasarkan penelitian dari Sofiawati tahun 2017, bahwa kemampuan representasi mikroskopik dan simbolik peserta didik pada materi hidrolisis garam masih rendah, di mana kemampuan representasi mikroskopiknya itu 8,9% dan kemampuan representasi simbolik 44,7%. Hal ini menunjukkan kemampuan mikroskopik dan simbolik pada materi hidrolisis garam ini perlu ditingkatkan.
Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik berkembang melalui model pembelajaran flipped classroom dengan pemanfaatan aplikasi Proton pada materi hidrolisis garam. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu bertujuan mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran flipped classroom dengan pemanfaatan aplikasi Proton pada materi hidrolisis garam. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama untuk berpikir kritis. Jadi menurut pendapat dari Angelo tahun 1995, berpikir kritis merupakan aktivitas berpikir tinggi yang digunakan secara rasional, antara lain aktivitas memecahkan masalah, menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi. Sedangkan menurut Samotawa tahun 2011, yang termasuk berpikir kritis ini seperti keterampilan membandingkan, mengamati, menyimpulkan, dan mengenal sebab dan akibat. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tentang berpikir kritis, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan suatu kemampuan yang dapat menjadikan peserta didik mampu memecahkan masalah, menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi secara rasional. Selanjutnya untuk pengertian dari flipped classroom, menurut Bergman dan Sams pada tahun 2012, flipped classroom ini merupakan model pembelajaran di mana ketika di rumah peserta didik mengerjakan kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah, seperti memahami materi dan belajar, serta saat di sekolah peserta didik melakukan kegiatan seperti membahas materi yang telah dipelajari, menyelesaikan masalah, berdiskusi terkait dengan materi yang belum dipahami, atau mengerjakan tugas. Sedangkan menurut Johnson, tahun 2013, flipped classroom merupakan pembelajaran dengan meminimalkan instruksi langsung dan memaksimalkan interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Selain itu, materi pembelajaran bisa diakses dengan online untuk memanfaatkan teknologi. Nah, pembelajaran ini lebih fokus pada pemanfaatan waktu di kelas dan tidak hanya belajar memakai video pembelajaran. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa flipped classroom merupakan model pembelajaran di mana peserta didik ketika di rumah belajar secara mandiri melalui video pembelajaran atau bahan ajar lain yang dapat diakses secara online. Dan ketika di sekolah melakukan kegiatan seperti membahas materi yang telah dipelajari, menyelesaikan masalah, berdiskusi, atau mengerjakan tugas. Selanjutnya untuk pengertian dari aplikasi Proton. Jadi aplikasi Proton ini merupakan aplikasi yang menyajikan paparan materi atau presentasi yang tampilan videonya itu berisi berbagai animasi sehingga dapat menarik peserta didik agar lebih semangat belajar. Ini menurut pendapat dari Paksi dan Lita tahun 2020. Nah, menurut Khalilur Rohmi 2017, aplikasi Proton ini dapat digunakan baik oleh pendidik, peserta didik, dan siapa saja yang ingin menggunakannya. Untuk fitur dari aplikasi ini cukup lengkap, antara lain animasi kartun, tulisan tangan, efek transisi, dan penyusunan timeline cukup mudah sehingga pembuatan video animasi dari aplikasi ini termasuk dapat memudahkan pengguna. Selanjutnya untuk pembelajaran kimia. Nah, ini adalah gambar dari 3 level representasi kimia menurut Johnston dan Bourgeois tahun 2012. Nah, untuk level makroskopiknya ini yaitu seperti pengamatan fenomena, terus juga yang dapat dilihat. Nah, untuk pada materi hidrolisis garam ini,
level makroskopik ini seperti penggunaan kertas lakmus, mengukur pH larutan, terus juga berbagai contoh garam yang terdapat di kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat. Pada level submikroskopik ini tidak terlihat seperti molekul, materi, elektron, atau atom. Nah, pada materi hidrolisis garam ini seperti konsep hidrolisis garam tersebut yang meliputi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, atau mungkin dari basa kuat dan asam lemah. Selanjutnya untuk level simbolik ini seperti simbol, gambar, rumus, grafik, terus juga perhitungan pada materi hidrolisis garam. Selanjutnya karakteristik materi hidrolisis garam. Untuk kompetensi dasarnya ini pada KD 3.11 yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam atau yang biasa disebut hidrolisis garam dan menghubungkan pH-nya. Dan pada kompetensi dasar 4.11 melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Untuk indikator pencapaian kompetensinya pada 3.11.1 ini menjelaskan tentang hidrolisis garam, terus juga menganalisis sifat asam atau basa pada lautan garam, menganalisis reaksi yang terjadi pada hidrolisis garam, menghubungkan hidrolisis garam dengan pH-nya, menentukan pH dari suatu larutan garam, dan menyimpulkan kegunaan hidrolisis garam di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pada KD 4.11, IPK-nya yang pertama melakukan percobaan sifat asam basa dari berbagai larutan garam dengan menggunakan indikator alami, dan yang kedua menyimpulkan hasil percobaan sifat asam basa dari berbagai larutan garam. Ini adalah dimensi pengetahuan untuk yang dimensi kognitif ini. Pada dimensi pengetahuan faktual, ini dimensi kognitifnya C2. Pada C2 ini, IPK-nya itu pada 3.11.1 menjelaskan tentang hidrolisis garam. Untuk IPK 3.11.2 itu terdapat pada dimensi konseptual dan dimensi kognitif C4. Dan untuk IPK 3.11.3 itu berada di dimensi pengetahuan konseptual dan dimensi kognitif C4. Selanjutnya untuk IPK 3.11.4 ini termasuk dimensi pengetahuan konseptual, dimensi kognitifnya C3. Dan untuk IPK 3.11.5 ini berada di dimensi pengetahuannya itu prosedural, dan dimensi kognitifnya C4, dan pada IPK 3.11.6 ini dimensi pengetahuannya faktual dan dimensi kognitifnya C5. Dan yang terakhir untuk IPK 4.11.2 ini dimensi pengetahuannya konseptual, dimensi kognitifnya C5. Selanjutnya untuk dimensi psikomotorik ini pada IPK 4.11.1 termasuk dimensi psikomotorik P3 yaitu presisi. Nah, berdasarkan dari di karakteristik materi hidrolisis garam ini kebanyakan untuk IPK-nya berada pada dimensi C2 hingga C5 dan P3. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini di SMA Negeri 53 Jakarta, kelas 11 MIPA pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Untuk subjek penelitiannya, peserta didik kelas 11 MIPA SMA Negeri 53 Jakarta. Dan untuk metode penelitiannya yaitu metode kualitatif, di mana pada metode kualitatif ini lebih menekankan pada proses dan pemaknaan dari hasilnya. Selanjutnya untuk prosedur penelitiannya ada 3 tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk tahap persiapan, ini yaitu menyusun RPP, lembar observasi, soal tes kemampuan berpikir kritis, pedoman wawancara, lalu juga membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Powtoon. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, terus juga pengisian lembar observasi dilakukan oleh observer, lalu membagikan soal tes kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik, membagikan reflective journal kepada peserta didik, dan wawancara kepada peserta didik. Untuk tahap akhirnya yaitu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian serta menarik kesimpulan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Nah, pelaksana observasi ini dibantu oleh 2 observer selama proses pembelajaran. Selanjutnya tes kemampuan berpikir kritis yang dilakukan pada akhir pertemuan atau akhir pembelajaran. Yang ketiga wawancara. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dan dilakukan dengan memberikan pertanyaan setelah proses pembelajaran. Yang keempat, reflective journal. Reflective journal ini merupakan catatan harian terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data dengan memfokuskan dan memilih hal-hal penting terkait dengan penelitian. Lalu yang kedua, penyajian data, yaitu menulis dan mengelola data dilakukan dalam bentuk narasi, dan yang terakhir menarik kesimpulan berdasarkan data, hasil reduksi data, dan penyajian data. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Nah, untuk teknik keabsahan data ini menggunakan pendapat dari Guba dan Lincoln, yaitu untuk menguji kredibilitas dari penelitian. Yang pertama, prolonged engagement. Nah, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian dengan mengamati kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, persistent observation. Peneliti mengamati kemampuan berpikir kritis peserta didik secara kontinu selama proses pembelajaran. Yang ketiga, progressive subjectivity. Ini dilakukan proses pemantauan hasil penelitian yang dibantu oleh 2 observer yang ikut serta mengamati selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, member checking, yaitu pengecekan kembali kepada peserta didik terhadap data-data yang telah didapatkan selama proses penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.